Cerita horor customer service saat lembur malam. Untuk memberikan pelayanan 24 jam secara online atau telepon bagi pelanggan, CS harus rela kerja shift malam ya, sampai pagi. Tentu tidaklah mudah, karena CS juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Seringkali juga dapat pelanggan yang ngomel-ngomel karena terjadi masalah. Padahal itu harusnya bagian divisi IT. CS-nya hanya menyampaikan saja keluh kesah pelanggan. Tapi mana peduli, tetap saja yang dicaci maki adalah CS. Nah, temen gue Yudra, seorang CS di salah satu perusahaan layanan internet. CS ini yang gue maksud itu customer service ya, bukan cleaning service. Oke, lanjut. Nah, teman gue Yudra, seorang CS di salah satu perusahaan layanan internet swasta di kota Purwokerto. Saat itu dia lagi shift malam sendirian. Kejadiannya sekitar tahun 2020. Shift malam memang sangat santai, bisa kerja sambil nonton kartun Jepang. Hanya saja saat itu dia lagi apes saja. Jadi sekitar jam 2 malam dia mendapat telepon dari nomor yang tidak diketahui. Seperti biasa, dia mengangkat telepon dengan senyum dan ramah. Selamat malam dengan Yudra, ada yang bisa dibantu? Selamat malam dengan Yudra, ada yang bisa dibantu? Saking paniknya, dia lempar gagang telepon itu dan terjatuh dari kursi. Suara kuntilanak itu masih terdengar dari gagang telepon. Segeralah Yudra mematikan teleponnya. Dia pikir sudah aman, lanjut nonton kartun Jepang lagi. Beberapa menit kemudian, telepon berbunyi lagi. Selamat malam dengan Yudra, ada yang bisa dibantu? Selamat malam dengan saya Yudra, ada yang bisa dibantu? Dengan ketakutan, dia langsung menutup telepon dan mencabut kabel telepon agar tidak bisa ditelepon lagi. Dia berusaha positive thinking, berpikir paling itu orang iseng. Akhirnya dia melanjutkan lagi nonton kartun Jepangnya. Dia sudah tak peduli kalau dimarahi bos. Tapi anehnya, telepon itu berbunyi lagi. Padahal kabelnya sudah dicabut. Dari sinilah dia sadar. Suara kuntilanak itu benar-benar suara kuntilanak. Dia berpikir sejenak sebelum kabur. Apakah akan bertahan dan terkurung dalam ketakutan di lantai 13 atau kabur walau nanti bisa dimarahi bos? Dia masih ketakutan dan bimbang. Hingga telepon itu terus berbunyi dan membuatnya makin ketakutan. Akhirnya dia memilih untuk kabur dari lantai 13 menggunakan lift. Saat turun menggunakan lift, di tengah perjalanan, lift itu macet dan berhenti. Lampu dalam lift itu pun kelap-kelip seperti dalam adegan film horor. Hingga dia menoleh ke belakang, di belakangnya terdapat hantu pocong dan setan kuntilanak. Melihat itu, dia teriak histeris, ketakutan, hingga akhirnya pingsan dan ditemukan oleh OB pada pagi harinya. Cerita hantu ini didapat dari seorang yang kirim email.
Kirim email juga cerita seram kalian ya. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari Kaki di channel Desa Gaib. Nantikan cerita-cerita lainnya. Salam merinding.